Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dalam channel Indriana Mengajar. Pada kesempatan hari ini kita akan belajar fisika tentang materi listrik, yaitu tentang jembatan Wheatstone. Apa itu jembatan Wheatstone? Jembatan Wheatstone adalah rangkaian listrik yang terdiri dari beberapa hambatan yang digunakan untuk mengetahui nilai hambatan yang belum diketahui nilai hambatannya. Jembatan Wheatstone dipasang dalam beberapa alat ukur dan dikembangkan sebagai sensor serta alat uji di berbagai bidang. Rangkaian jembatan Wheatstone bisa digambarkan seperti ini. Ini R1, kemudian ini R2, ini R yang ketiga, kemudian yang sini adalah R4 atau lebih sering ditulis dengan Rx atau hambatan yang dicari besarnya. Di tengahnya dipasang galvanometer untuk mengukur arus yang melewatinya. Kemudian dihubungkan dengan sumber tegangan dan sebuah saklar. Ketika saklar S tertutup, maka arus akan mengalir melalui rangkaian. Saat ini jarum galvano akan bergerak ke kiri dan ke kanan. Supaya jarum galvano itu seimbang atau sama dengan 0, maka Rx yang dirubah-rubah. Akhirnya arus hanya akan melewati A, B, C yaitu I1 atau melewati A, D, C yaitu I2. Sementara di G harga I-nya sama dengan 0. Pada posisi ini disebut sebagai posisi setimbang. Nah, pada posisi setimbang besarnya VAB sama dengan VAD. VAB sama dengan VAD. Sedangkan VBC sama dengan VDC. Nah, kita tahu menurut hukum Ohm, V itu sama dengan I kali R. V di AB itu ada I1 dan R1. V yang ada di antara A dan D adalah I2 dan R2 dikalikan. Sementara VBC, BC itu I-nya adalah I1, R-nya adalah Rx. Dan VDC, I-nya adalah I2, R-nya adalah R3. Nah, misalnya ini persamaan 1 dan ini persamaan 2. Kita akan sederhanakan persamaan dengan cara membagi persamaan 1 dengan persamaan yang kedua. Kita tuliskan I1 R1 sama dengan I2 R2. Untuk persamaan 2, I1 Rx sama dengan I2 kali R3. Kemudian I1 bisa disederhanakan, I2 bisa disederhanakan. Kita peroleh R1 kali R3 sama dengan R2 kali Rx. Sehingga diperoleh nilai Rx sama dengan R1 kali R3 dibagi R2. Nah, kita peroleh nilai hambatan yang dicari pada jembatan Wheatstone. Bentuk rangkaian jembatan Wheatstone ini ada beberapa. Ini bentuk yang pertama A gitu ya. Ini bentuk yang kedua. Atau bisa juga digambarkan dalam bentuk yang ketiga. Jembatan Wheatstone bisa juga dibuat dengan kontak geser. Kenapa disebut kontak geser? Karena nanti posisi R1 dan R2 itu diganti dengan kawat yang panjangnya bisa digeser-geser. Misalnya ABC, kemudian ini R1, R2, R3, Rx atau R yang dicari. Kita juga bisa gambarkan bentuknya menjadi seperti ini.
kemudian itu R3 dan Rx dihubungkan dengan sumber tegangan, bentuk kiri dan kanan sama ya. Nah, kemudian L1 dan L2 ini juga L1 dan L2, kemudian bagian yang digeser-geser itu adalah di bagian D. Nah, menurut jembatan Wheatstone, perkalian antara hambatan yang bersilangan itu nilainya sama, sehingga kita bisa menuliskan R1 dikalikan dengan Rx sama dengan R2 dikalikan dengan R3. Karena R1 diganti dengan L1, maka L1 kali Rx sama dengan L2 kali R3, sehingga Rx nya adalah L2 dibagi L1 dikalikan dengan R3. Nah, L2 itu panjang kawat 2, L1 panjang kawat 1, dimana nilainya bisa berubah-ubah dengan cara menggeser D. Berikutnya kita coba contoh soal. Perhatikan rangkaian berikut: R1 4 ohm, R2 8 ohm, R3 5 ohm, R4 10 ohm, R5 nya 1 ohm. E nya 12 watt, hambatan dalamnya 2 ohm. Kita diminta untuk menentukan nilai hambatan pengganti, kuat arus, tegangan speed pada rangkaian. Penyelesaiannya, pertama kita harus mengamati atau menghitung apakah R1 kali R3 sama dengan R1 kali R4 sama dengan R2 kali R3, R1 kali R4 4 kali 10 40, R2 kali R3 8 kali 5 40, maka dia juga termasuk jembatan Wheatstone. Karena sama, maka R5 nya bisa diabaikan. Nah, kalau R5 diabaikan, kita bisa menggambarkan rangkaiannya menjadi seperti ini: 4, 5, 8, 10. Ini ada rangkaian seri, kita sederhanakan lagi bentuknya menjadi seperti ini. Nah, sehingga yang atas 4 tambah 5 9, yang bawah 8 tambah 10 18 ohm. Nah, kita memperoleh ada dua hambatan paralel. Maka kita masih bisa menyederhanakan menjadi 1R total karena paralel. Dua hambatan kita boleh mencari dengan yang atas dikalikan yang bawah dibagi. 9 kali 18 dibagi 9 tambah 18. 9 kali 18 dibagi 27 bisa kita sederhanakan 1 3. 18 bagi 3 6 ohm. Kemudian besar arus yang melewati I sama dengan sigma E dibagi sigma R. Total tegangannya adalah 12 watt, total hambatannya adalah 6 ditambah dengan 2. Nah, sehingga 12 dibagi 8, 3/2 ampere. Untuk tegangan yang C, tegangan speed antara A dan B atau VAB. V menurut hukum Ohm adalah E kali RAB. Ini sudah dicari sama dengan 3/2. R antara A dan B adalah R total adalah 6 ya, sehingga kita bisa menghitung V nya 9 volt. Berikutnya silahkan kerjakan soal berikut.
Mudah-mudahan kalian bisa. Terima kasih sudah menyaksikan materi ini, semoga bermanfaat. Nantikan video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.